Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Garut, kita terhubung dengan Agung Karsena yang saat ini berada di salah satu lokasi pengungsian di kawasan Cimacan. Agung, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zaki dan juga pemirsa, meski kondisi air pasca banjir bandang yang melanda kawasan Kabupaten Garut hingga Kamis siang ini sudah terpantau surut, namun masih ada puluhan pengungsi yang masih menempati salah satu posko pengungsian sementara, yaitu di Kampung Cimacan, Kecamatan Trogong Kidul, tepat berada lokasi saya berada saat ini. Ini di belakang saya merupakan salah satu posko pengungsian yang ada di Kampung Cimacan ini, dan memang kondisi di sini begitu ramai karena memang baru saja datang mobil bantuan itu dari relawan dan juga dari salah satu akademi kebidanan yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Untuk kondisi sementara memang ini para pengungsi pun sudah disediakan sejumlah bantuan bahan makanan dan juga beberapa pakaian. Dari hasil pantauan kami juga, ini di dalam posko pengungsian ini pun sudah disediakan tempat atau meja untuk cek kesehatan bagi para pengungsi yang memang merasakan ada keluhan terkait dengan kesehatan selama berada di posko pengungsian. Dan dari informasi pula yang saya dapatkan di sini bahwa memang untuk bantuan yang masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi ini, yang terpenting adalah perlengkapan balita, karena memang para pengungsi yang ada di sini tidak hanya orang dewasa tetapi juga korban balita seperti itu. Selain itu juga pakaian dalam dan juga alas kaki menjadi beberapa barang atau bahan barang bantuan yang memang masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi, namun hingga saat ini masih belum ada bantuan tersebut. Dan sebagai informasi pula, Kampung Cimacan ini ya berjarak sekitar 600 meter ke bawah ini merupakan salah satu titik terparah terjadinya banjir bandang pada Rabu dini hari kemarin. Sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kabupaten Garut. Kembali kepada Anda di studio. Saya silakan. Baik, Agung Karsena melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih Agung dan selamat kembali bertugas. Dan saat ini pemirsa, kita juga terhubung dengan Bapak Sutopo Purwo Nugroho dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat siang Bapak Sutopo. Ya, selamat siang Mas Yagi. Pak Sutopo, bisa Anda berikan gambaran kepada kami situasi terkini di sana? Situasi ya tetap dalam hari ini pencarian dan penyelamatan korban masih terus dilakukan, khususnya mencari 18 orang yang masih diperkirakan atau mereka hilang. Jadi masih ada 18 orang, sedangkan yang ditemukan 23 orang, di mana 2 belum teridentifikasi. Kemudian juga masih kita fokus penanganan 433 pengungsi. Ini tersebar di 4 titik, yaitu di pengungsi dari Kelurahan Pakuan 125 jiwa, mereka tinggal di sanak saudaranya. Kemudian di pengungsi dari Kelurahan Paminggir 113 jiwa, mereka ada yang di Makorem itu 83 jiwa dan 30 jiwa di rumah warga. Kemudian juga ada pengungsi dari Kelurahan Muara Sanding 165 dan pengungsi dari Kelurahan Sukamantri 30 jiwa. Pendataan masih terus dilakukan. Dan data sementara dampak yang ditimbulkan 347 rumah hanyut, kemudian 32 orang luka-luka, 154 rumah rusak berat, 19 rusak sedang, 33 rusak ringan. Dan penanganan darurat masih terus dilakukan. Daerah-daerah yang paling parah ini adalah di Garut Kota dan Tarogong Kidul. Baik Pak Sutopo, selain evakuasi dan juga memberikan bantuan untuk korban, begitu, ada dari BNPB sendiri mempersiapkan juga mungkin bila terjadi banjir susulan atau longsor susulan di sana? Ya, tadi BNPB telah mengirimkan bantuan logistik senilai 2 miliar rupiah itu untuk BPBD Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penanganan darurat.
Bantuan itu berupa makanan siap saji, selimut, tikar, tenda, pakaian sekolah, kitwear, dan lainnya. Selain itu untuk operasional penanganan darurat ini BNPB menyerahkan 400 juta untuk mendukung operasional tanggap darurat. Dan Kepala BNPB Pak Willem Rampangile masih berada di lokasi memimpin operasi tanggap darurat ini. Jadi ini adalah upaya-upaya darurat, kemudian nanti juga kita siapkan penanganan untuk pasca bencananya, bagaimana membangun kembali rumah-rumah yang hanyut, rumah yang rusak, beserta infrastruktur yang ada. Baik, Pak Sutopo, salah satu yang ditunggu-tunggu ataupun dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama untuk keluarga di luar Garut, adalah bagaimana cara mereka untuk menghubungi keluarga mereka yang menjadi korban di sana. Mungkin ada posko atau nomor hotline yang bisa dihubungi begitu? Kalau posko ada posko tanggap darurat ada. Iya. Saya mohon maaf Karno. Atau bisa juga menghubungi kepala BPBD setempat. Baik. Saya mohon maaf ini tidak menyiapkan nomor handphone dan lainnya. Baik, untuk Jadi, baik, nanti ya. kita akan sampaikan. Nanti untuk akses dari keluarga yang untuk menuju ke sana bagaimana Pak? Mungkin bisa diberikan panduan kepada mereka, apakah bisa dimasuki atau mungkin tunggu dulu sampai evakuasi selesai begitu? Saya rasa masih sudah bisa karena yang di posko ada di tempat yang bisa dijangkau, jadi tidak perlu menunggu dan sebagainya. Dan informasi tadi kan terus-menerus kita sampaikan ya, di sana juga ada media center yang dibangun, jadi masyarakat bisa menanyakan di posko di sana atau juga menyampaikan informasi ke BNPB terkait dengan anggota keluarga yang belum ditemukan dan sebagainya. Karena dari 18 anggota keluarga yang diperkirakan hilang ini semuanya sudah teridentifikasi. Artinya nama, usia, jenis kelamin dan sebagainya sudah ada nama-namanya. Baik, ada 18 anggota keluarga yang hilang dan itu sudah teridentifikasi ya Pak Sutopo ya? Iya betul, jadi baik nama, usia, jenis kelamin, asal dan sebagainya sudah ada diidentifikasi ke 18-nya. Baik, dari seluruh warga Pak Sutopo, mungkin Anda bisa menyampaikan kembali tempat mereka dievakuasi saat ini, ada berapa tempat begitu Pak yang bisa menampung mereka? 4, jadi tadi saya sampaikan pengungsi total ada 433 jiwa, di mana tersebar di 4 titik, yang sebagian besar warga atau pengungsi tadi menumpang di sanak saudaranya dan di rumah warga. Jadi mereka karena kekerabatannya dan ikatan emosional mereka tinggal di sanak saudaranya, seperti dari pengungsi dari Kelurahan Pakuan 125 jiwa ini mereka berada di tempat sanak saudaranya. Sedangkan di Kelurahan Paminggir 113 tadi 83 ada di Makorem 062 TN dan 30 di rumah warga. Baik Pak Sutopo, untuk masalah potensi bencana atau banjir susulan, apakah warga harus mewaspadai hal ini juga? Iya, kita sampaikan agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, bukan hanya di Garut, tetapi untuk masyarakat di Indonesia, mengingat ancaman banjir longsor ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan, dan diperkirakan puncak hujan itu ya Januari 2017 mendatang. Maka otomatis daerah-daerah rawan banjir atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir longsor tadi perlu meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan. BNPB telah melakukan koordinasi dengan BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota untuk segera menyusun rencana kontingensi, menyampaikan informasi pada masyarakat dan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Baik, Pak Sutopo, kita sempat mewawancarai salah satu warga dan mengatakan bahwa banjir seperti ini seperti 5 tahunan, tapi tahun ini atau saat ini yang paling parah. Dari pengamatan BNPB sendiri melihat memang karena ini masalah dari lingkungan begitu? Ya, kalau melihat petanya, peta banjir, rawan banjir skala 1/250.000, daerah yang terendam banjir saat ini 7 kecamatan itu tidak termasuk dalam peta bahaya tadi. Baik. Artinya ini terjadi sesuatu anomali dan memang faktor antropogenik akibat ulah manusia tadi lebih dominan dibandingkan faktor curah hujan. Jadi karena kerusakan daerah aliran sungai, degradasi sungai, kemudian padatnya penduduk yang mereka menempati di daerah-daerah sekitar Sungai Cimanuk, itulah ketika terjadi hujan yang lebat diikuti longsor akhirnya menimbulkan banjir bandang.
Baik Pak Sutopo, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk terakhir kepada warga, terutama keluarga dari korban yang ada di Garut begitu. Ya, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat di sana. Saat ini fokusnya adalah pencarian dan penyelamatan korban, menangani korban yang meninggal maupun yang masih dalam pencarian. Kemudian pengungsi akan kita penuhi semua kebutuhan dasarnya. Kemudian juga perbaikan sarana prasarana kedaruratan segera diperbaiki, pembersihan lingkungan dan sebagainya dilakukan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dibantu NGO, relawan dan lainnya. Kemudian nanti ke depan akan kita bangun kembali dengan kondisi yang lebih baik, lebih aman, baik itu infrastruktur, permukiman, ekonomi produktif, sosial budaya maupun lintas sektor. Dan tentu kita perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak agar bencana seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian bagaimana kita perbaiki, kita pulihkan kembali kondisi lingkungan yang ada, daerah aliran sungai, kemudian bagaimana kita tingkatkan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana. Iya, ini memang tugas untuk kita semua ya Pak Sutopo. Satu pertanyaan terakhir Pak, untuk masalah relokasi sudah adakah koordinasi antara BNPB dengan Kementerian Sosial ataupun pemerintah daerah begitu, relokasi warga? Ya masih untuk dalam pembicaraan, jadi relokasi itu adalah pilihan terakhir. Memang kemarin disampaikan, Bupati Garut menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan rusunawa untuk masyarakat yang rumahnya hanyut maupun yang rusak berat. Tentu dalam hal ini perlu kita lakukan dialog bersama dengan masyarakat, mengingat relokasi itu bukan sesuatu yang mudah, yang gampang. Ya. Baik Pak Sutopo, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kita tunggu informasi berikutnya dan selamat kembali bertugas.